tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namasami. Turut gembira atas kehadiran ibu bapak semuanya pagi hari ini. Temanya sudah disampaikan ya. Ini saya bukan ngasih kode. Ini Pak Komang kok sudah ngomongin mertua-mertua. Jangan-jangan enggak. Ini hanya menepati janji. Di SPD sebelumnya kan ada yang mengusulkan sebelum-sebelumnya riwayat yang dibahas cowok-cowok melulu. Ibu-ibunya protes dikit sehingga mau membahas tokoh perempuan. Sehingga saya putuskan untuk membahas satu sosok ini. Terlebih lagi pengalaman setahun lebih ini, banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya putri, punya anak perempuan, yang belum bisa ketemu jodoh sesama Buddhis, agak merasa berat. Sehingga apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi panduan. Meskipun Jiping amit-amit nggak dapat jodoh yang sesama Buddhis, tapi bisa menyesuaikan diri di tempat yang baru sehingga tetap dicintai oleh mertuanya. Kalaupun di wihara lain, saya lihat beberapa umat dari wihara lain sudah mendengar uraian ini, saya sudah pilih beberapa yang belum pernah didengar. Jadi, satu kisah, satu tokoh itu, caranya sebelum saya ceramah itu adalah ketik di Tipitaka Pali Reader namanya. Hari ini kita membahas Wisaka, saya ketik Wisaka, muncul dah suta-suta apa yang membahas dia, winaya-winaya apa yang membahas dia, termasuk kata-kata apa aja yang membahas dia. Kalau dibahas semua, tidak cukup satu hari, sehingga dipilih beberapa. Dan hari ini sumbernya ada di Sutta Pitaka beberapa, Winaya Pitaka beberapa, dan kata-kata. Termasuk interpretasi belakangan oleh Watson Pran. Ini saya disclaimer dulu ya, karena ada beberapa yang umat sudah mulai pintar, kritis, uling hijau itu man satu. Takutnya dikira mengarang, tidak. Ini ada rujukannya, rujukannya bisa dicari sendiri. Ibu bapak sekalian, hari ini kita akan membahas satu sosok namanya Wisaka. Mungkin ibu bapak sudah familiar dengan Anathapindika ya. Kalau Anathapindika itu versi cowoknya, kalau Wisaka ini versi ceweknya. Siapa Wisaka? Wisaka adalah salah satu cucu kesayangan dari triliuner di negeri Magadha. Satu daerah namanya Badali, ada salah satu dari 5 triliuner, ini hanya perkiraannya triliuner, karena dikatakan hartanya tuh tidak habis, bahkan lebih dari 7 turunan. Saking bagusnya kebajikannya di masa lampau, hartanya tidak akan pernah habis. Salah satunya bernama Mendaka. Punya cucu kesayangan namanya Wisaka. Cinta kasih seorang bapak kepada anaknya, dengan cinta kasih seorang kakek kepada cucunya,
Lebih besar mana? Dari Sri Empu, modal dari kakek ke cucunya lebih tinggi. Ya memang, termasuk Mendaka ini sangat cinta pada Wisaka cucunya. Kenapa sangat cinta pada cucunya? Selain dia imut-imut, dia juga penurut. Umur 7 tahun diajak ke wihara, nyak degeng. Tahu degeng? Diem. Disuruh dengerin dhamma, diem. Nah seperti ini adik-adik. Oh, ada yang masih kecil udah mau diem. Oh. Tapi yang perempuan ada juga. Oh ada. Jadi mau mendengarkan dhamma. Nah karena dia mau mendengarkan dhamma, dan Sang Buddha uraian dhammanya bisa didengarkan oleh segala macam kalangan usia, Sotapanna dia Wisaka tuh. Jadi waktu itu Wisaka diajak oleh 500 karyawannya, banyak pengempunya, diajak ke wihara waktu itu oleh kakeknya, Sotapanna umur 7 tahun. Jadi, luar biasa punya cucu Sotapanna, gimana rasanya ya? Kakeknya juga Sotapanna masalahnya. Jadi sesama makhluk suci luar biasa bahagia. Nah, karena di kerajaan Magadha ada 5 triliuner, kerajaan Kosala tidak ada triliuner. Di Magadha siapa yang jadi rajanya? Bimbisara. Kalau di Kosala, Pasenadi. Pasenadi masih ngelah triliuner. Pengen juga sehingga mulailah dia melakukan teknik politik. Pertama yang dilakukan oleh Pasenadi adalah menikahi saudarinya Raja Bimbisara. Raja Bimbisara punya adik, dinikahi. Karena dinikahi, Raja Bimbisara juga tidak mau kalah. Raja Pasenadi punya adik, dinikahi juga, sehingga dua kerajaan ini erat sekali hubungannya. Ini nikah politis namanya. Setelah hubungannya dekat, Pasenadi mulailah dia menunjukkan agenda utamanya. Pengen ada triliuner juga di tempatnya. Sehingga mulailah bujuk-bujuk ke Raja Bimbisara. Bimbisara, di tempatmu kan ada triliuner 5 lagi. Di tempatku enggak ada. Boleh enggak minta tolong dipindahin 1 saja triliunernya untuk pindah domisili ke kerajaanku. Tujuannya apa? Agar rakyat-rakyat di negeri Kosala bisa nyontek gaya hidupnya. Jadi kalau kita mau pengen seperti orang lain, ikuti gaya hidupnya, bukannya malah iri hati. Tapi Raja Bimbisara ngomong, kalau harus memindahkan 1 dari 5 triliuner ini, lebih sulit daripada memindahkan bumi, katanya. Kenapa? Dia punya uang, dia punya kuasa. Sehingga tidak bisa. Tapi dikasih tahu, Mendaka punya anak namanya Dananjaya, mungkin anaknya yang mau pindah. Toh juga aset bapaknya akan kalau meninggal jadi asetnya siapa? Anaknya. Sehingga mulailah tuh rayu-rayu. Dananjaya dibujuk rayu oleh Raja Bimbisara dengan iming-iming dikasih suatu pangkat tertentu. Nanti dia yang akan mengelola banyak aset di negeri Kosala, akhirnya mau. Dananjaya ini siapa? Bapaknya Wisaka. Sehingga Dananjaya dan Wisaka, ketika Wisaka umur 7 tahun, pindahlah domisili, merantau ya. Merantau ke Kosala. Tapi Dananjaya mikir, kalau saya tinggal di ibu kota di Sawati, ramai. Kalau daerah itu sudah sangat ramai, sangat sulit untuk bersaing, betul ya? Kalau sudah jadi, sehingga dia milih pinggiran Sawati.
Namanya daerah Saketa. Tinggallah dia di Saketa, mulai bisnis bermunculan, Ibu Bapak. Wisaka sudah pindah domisili. Singkat cerita, yang pindah bukan hanya Dananjaya. Banyak rekanan bisnis dari Dananjaya itu juga pindah ke Saketa. Makanya Saketa hampir mirip jadi Sawati jadinya berkembangnya. Pesat sekali. Nah, di Sawati ada miliuner, bukan triliuner ya, miliuner. Anaknya namanya Punawadana Kumara, sudah umur 16 tahun. Disuruh nikah, enggak mau. Kenapa enggak mau? Aku sudah kaya, aku bisa pergi ke tempat hiburan, ngapain nikah? Mending gini aja, enggak apa-apa. Iya, umur itu enggak ada yang tahu. Sehingga lebih baik menikah, punya keturunan, ada yang melanjutkanlah tuh garis hartanya. Oh, masuk akal, kata Punawadana. Tapi saya punya kriteria, kata Punawadana. Saya hanya mau menikah kalau perempuan itu punya 5 pancakalyani istilahnya. 5 ciri orang cantik. Nah, kalau ciri orang cantik saya ngadep ke sini aja. Jadi di India ada 5 ciri ini, ibu-ibu. Kalau punya 5 ini, hidupnya akan gampang. Karena akan menjadi menantu orang-orang kaya zaman dulu. Ciri yang pertama disebut Kesa Kalyani, rambutnya cantik. Yang bagaimana mang rambut cantik itu? Warnanya hitam, atasnya lurus, bawahnya bergelombang. Bejap salon rame nih. Harusnya tadi tanya siapa yang punya salon ya kan bisa endorse. Ciri yang pertama ya, Kesa Kalyani. Punya rambut yang indah, cirinya seperti itu. Aduh ada yang pendek, gini-gini dia. Tenang, rambut bisa tumbuh. Nah, ciri yang pertama. Yang kedua, Mangsa Kalyani. Punya daging terutama di daerah bibir yang cantik. Cirinya bagaimana? Warnanya merah merona meskipun tanpa lipstik. Zaman sekarang bisa itu diolah. Ketika dia ngep, nah menutup mulutnya, pinggirnya agak naik dikit. Nah, coba. Beda dua nih mang. Bintelu mang. Bangsa Kalyani. Yang ketiga, Adhi Kalyani. Punya tulang gigi yang cantik. Maksudnya bagaimana? Giginya tuh rata, tidak acak. Warnanya putih bersih. Coba Nah. Berikutnya, Wana Kalyani. Punya kulit yang cantik. Kalau kulitnya putih, putihnya ndak pucat. Kalaupun hitam, tidak legam. Sudah 4, mang. Ciri yang terakhir adalah Wayo Kalyani. Waya Kalyani artinya apa? Awet imut. Pernah ndak ibu-ibu ngalamin? Umurmu baru 38 ya? Oh, aku pikir 37. Benar. Pak Komang diskonnya cuma 1. Artinya orang menyangka kita lebih muda dari aslinya. Nah, itu 5 ciri. Nah, ibu-ibunya mikir, mang, kayaknya saya salah tahun lahir deh. Coba saya lahir di India waktu itu. Suami saya kaya raya, mang. Jadi Punawadana ini hanya mau menikah ya kalau orang punya 5 ciri itu.
Suatu ketika, nah ini yang belum diceritakan. Di Sawati, di Saketa maupun di tempat lain, ada satu masa disebut sebagai masa. Nah, satu masa disebut sebagai masa. MASSA. Nah tuh, MASSA itu adalah satu festival ketika liburan tiba, orang-orang akan kumpul di suatu sungai nyari jodoh. Nah, di India zaman dulu begitu tuh. Jadi diliburin tuh semua karyawan, bos-bos segala macam, satu festival yang muda-muda akan main ke sungai. Kalau dikira cocok, dilempar pakai bunga, mulai dah mejantos itu. Nah, tahu mejantos? Oh, berarti banyak yang baru-baru nih ya. Jadi ada pendekatan lah lebih lanjut untuk dipinang. Sehingga Migara yang mau mencari menantu untuk anaknya Punawadana mengutus 8 Brahmana untuk pergi ke festival Masa itu. Jadi nama festivalnya Festival Masa, MASSA. Mungkin karena banyak orang kali ya disebut sebagai Masa. Ketika itu tiba-tiba turun hujan. Mungkin belum sewa kanopi atau apa, jadi mereka tunggang langgang tuh perempuan-perempuan muda itu dari sungai, meneduh, pada lari semuanya kecuali satu orang yang tidak lari. Meskipun hujan, satu orang ini jalannya pelan anggun sekali, Wisaka. Brahmana ini, utusannya ini lihat, rambutnya lurus bergelombang di bawahnya. Kulitnya wah cerah. Bibirnya merah merona. Umurnya juga muda sekali. Satu yang belum diketahui. Apanya kira-kira? Nah, karena kan gak mungkin dia jalan gini kan. Pasti mengkep dia. Jadi giginya gak ketahuan. Gimana caranya biar tahu giginya seperti apa? Ajak ngobrol, betul. Jadi diomong-omongin, nah itu ditunjuk-tunjuk, risih enggak? Nah, ditunjuk-tunjuk. Sehingga Wisaka nanya, kenapa? Pas ngomong, kenapa? Ting! Nah, Brahmana udah tahu, oh ini orangnya. Nggak, Brahmananya bilang gini, kok kamu ndak lari, yang lain lari, kamu jadi basah sendiri. Nah, Wisaka jawab, ada 4 sosok yang tidak elok kalau berlari. Sosok yang pertama, kalau ada raja, pakai pakaian lengkap berlari, jatuh wibawanya. Yang kedua, kalau ada gajah, berpakaian perang lengkap, berlari, serem tampaknya. Yang ketiga, kalau ada bante lari, lucu tampaknya. Dan yang keempat, kalau ada wanita lari, seperti pria saja. Lagi pula, kalau saya lari, kemudian jatuh, karena di India zaman dulu wanita adalah aset, maaf ya, ini sejarahnya seperti itu. Kalau saya jatuh, lukanya permanen, siapa yang mau menikahi wanita seperti itu? Sehingga dengan menjaga diri saya jalan pelan-pelan. Baju basah bisa kering, tapi kalau luka parah, tidak bisa hilang. Oh, padahal tujuannya cuma tahu giginya aja kan. Tapi jawabannya bagus juga ya. Ibu-ibu jangan lari ya. Jalan anggun aja. Kalaupun hujan, ada teknologi yang canggih sekali biar tidak kena hujan. Namanya payung. Nah, dikasihlah bunga Wisaka ini. Ditanya, kalian perwakilan dari siapa? Dikasih tahu, oh saya perwakilan dari Migara, salah satu miliuner yang ada di daerah sini.
Kemudian Wisaka ngasih tahu, tolong kasih tahu orang tua saya saja. Kalau dia setuju, saya akan setuju. Kabar burung disampaikan, mungkin karena pakai burung dulu ya, biar cepat ya. Mungkin belum ada WhatsApp apa begitu. Pokoknya cepat sekali berita itu menyebar ke telinga Dananjaya, Bapak Wisaka. Beliau mikir, oh Minggara. Ya meskipun hartanya tidak ada sepersekian dari harta kita, yang lebih parah adalah kalau saya tolak ini, lamaran ini, dua hubungan kerajaan yang sudah terjalin baik bisa runtuh. Belakangan tahu bahwa Minggara ini bukan agama Buddha. Dia pengikut Niganthanata Buddha. Dia sudah Sotapanna. Anaknya Sotapanna. Dilamar oleh yang bukan agama Buddha. Kengken keputusannya. Kalau ditolak, dua negara nih bisa saling serang nih. Nah, tapi kalau diterima, bukan agama Buddha nih. Jadi akhirnya gimana? Diterima, tapi Wisaka dikasih petuah-petuah. Sehingga kalaupun dia pergi ke keluarga yang bukan Buddhis, bisa bertahan dia di sana. Petuahnya seperti apa? Setelah pesan-pesan berikut. Nanti ya. Nah, dikasih 10 pesan yang sangat penting nanti di belakang akan saya sampaikan. Setelah disetujui, Raja Pasenadi senangnya luar biasa. Hubungan dua kerajaan ini makin erat. Sehingga dia sendiri yang mau hadir sebagai saksi pernikahannya. Kalau sekarang mungkin Pak Prabowo datang gitu ya. Pokoknya yang pemimpin negara lah. Karena raja mau datang, sehingga pihak dari besannya ya namanya ya kalau lawannya ya. Pihak besannya nanya ke keluarga perempuan, sanggup enggak ya ketika acara ngunduh mantu ya. Jadi dari keluarga laki pergi ke tempat perempuan, baru dibawa pergi. Nah, ketika acara ngunduh mantu ya, kalau bahasa sekarang, raja datang siap enggak akomodasinya? Dia nggak tahu keluarga Wisaka sekaya apa. Sehingga jawabannya adalah, jangankan 1, 10 raja juga nggak apa-apa katanya. Sampai mengkeber. Dan pesta pernikahan ini menjadi salah satu pesta paling besar di dalam sejarah India. Sejarahnya seperti itu, makanya di Dhammapada Atthakatha sekian belas halaman membahas pesta ini aja tuh. Bagaimana rinciannya, siapa dulu yang datang, apa maharnya, souvenirnya apa juga ada. Tapi saya enggak mau cerita semualah. Waktunya nanti habis. Nah, karena ada di belakang yang lebih penting dari hanya hingar-bingar itu. Pokoknya mewah sekali lah. Jadi maharnya dan juga souvenirnya berbagai kereta diisi emas semua. Dari ujung desa ke ujung desa lainnya. Coba 1 gram berapa sekarang? Itu baru mahar sama souvenir lo. Belum pesta makannya. Dan durasinya enggak cukup 1 minggu, beberapa bulan coba. Jadi saking kayanya gitu. Makanya wajar di pustaka suci banyak sekali dibahas rinciannya. Setelah selesai acara ngunduh mantu, pergilah Wisaka ke rumah barunya. Sampai di rumah baru, yang biasanya boleh ke wihara, sekarang tidak boleh ke wihara. Yang sebelumnya boleh dana makan ke wihara, sekarang tidak boleh dana makan ke wihara. Yang sebelumnya boleh ngundang Sang Buddha, sekarang tidak boleh ngundang Sang Buddha. Gimana kira-kira perasaan seorang Sotapanna, keyakinannya tinggi sekali pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, tapi tidak boleh.
Tapi Wisaka tetap tabah. Ini pun akan berlalu kalau bahasa sekarang. Tabah. Sehingga dia melayani bapak mertuanya dengan baik. Di hari tertentu bapak mertuanya ngomong, Wisaka, kamu siap-siap ya, kita mau memuja para arahanta. Wih, di pikirannya Wisaka apa? Oh, kita akan ketemu sangganya Sang Buddha kan? Nah, sehingga sudah siap-siap. Nah, para arahanta yang dimaksud udah datengin rumahnya tuh, ramai sekali. Wisaka masih di dalam kamar. Ketika diketuk, para arahantanya sudah datang. Happy sekali Wisaka, buka pintu. Pemuda telanjang semua. Karena yang dipuja adalah petapa telanjang. Nih Ganta Nataputa, coba gimana sakit hatinya? Katanya arahan, tetapi kok yang datang laki-laki telanjang semua. Ibu bapak juga jangankan Sotapana, umat biasa aja gitu ya. Bapak yang suruh buka pintu, semuanya pada telanjang duduk. Aduh gimana, langsung dia tutup pintu. Nah, bapak mertuanya merasa kecewa. Ini lu arahanta, kok ndak dihormati oleh menantuku? Kurang ajar nih menantunya. Nah, mulai dah ada kerenggangan dalam rumah tangga. Prahara dimulai. Dia menahan diri. Apalagi nih Ganta Nataputa ngomong, kok kamu ngambil menantu yang seperti itu sih? Menghormat pada yang patut dihormat aja ndak mampu. Coba dipanas-panasin sama pemuka agamanya. Jadi makin ndak nyaman dia. Besoknya ada seorang bante nyasar ke depan rumahnya bawa pata, mau pindah pata. Dia ndak tahu di daerah itu kebanyakan tidak punya keyakinan pada Sang Buddha. Sehingga dari satu rumah ke rumah lain dia nggak dapat dana makan. Tibalah dia depan rumah Wisaka. Bapaknya lagi makan. Wisaka lagi nemenin. Bapaknya lagi makan dan nyeledet tuh di pintu tuh. Wisaka lihat, ada bante. Tapi dia nggak mungkin dong nyuruh bapak mertuanya untuk dana langsung, sehingga dia geser posisi duduk. Nah, sehingga hadap-hadapan langsung tuh Bapak Migara dengan bantenya. Nah, Bapak Migara kura-kura dalam perahu. Itu artinya pura-pura tidak tahu. Nah, lanjut dia makan. Wisaka malu sekali. Aduh, ada bante di luar. Di sini ada banyak makanan. Matanjenan kan sing. Nah, sehingga Wisaka ngomong ke bantenya, Bante maaf Bante, coba cari rumah lain saja. Ayah mertua saya sedang makan makanan sisa. Didengar oleh Bapak Megara. Udah kemarin mengecewakan, sekarang dituduh makan makanan sisa. Naik pitam dia, basang nih bawa. Marah-marah dia. Menantu kurang ajar. Kemarin tidak mau menghormat pada arahanta. Sekarang aku dituduh makan makanan sisa. Aku loh, hartaku juga banyak. Meskipun tidak sebanyak dia sih. Hartaku loh banyak. Tidak bisa terus tinggal di rumah sini. Bisakah kamu harus keluar? Wisaka lalu ngomong, ketika saya dikirim ke sini, Pak, saya diutus 8 penasehat. Seandainya saya melakukan kesalahan, biar dinilai dulu oleh 8 penasehat ini. Kalau 8 penasehat ini mengatakan saya salah, saya akan keluar dari rumah ini. Sekarang saya akan panggil 8 penasehat itu. Dipanggillah 8 penasehat itu. Sidang di rumahnya. Diceritakanlah kekecewaan dari Bapak Megara ini. Menantunya kurang ajar. Kenapa? Dituduh makan makanan sisa. Penasehatnya minta tolong, coba jelaskan maksud perkataanmu. Kok bisa ngomong makan makanan sisa? Wisaka ngomong, iya, Bapak mertua saya sekarang kaya karena melakukan kebajikan di masa lampau. Tapi sekarang ada kesempatan untuk menanam benih yang baru, dia tidak mau.
Makanya dia sedang makan hasil karma masa lampau saja, yang sisa-sisa saja. Nggak mau nanam karma yang baru. Oh, salah betul bapak mertuanya. Tapi sudah kadung sakit hati, gengsi. Dicarilah kesalahannya Wisaka. Saya kecewa bukan karena satu hal ini. Kemarin malam saya pernah dengar ada pelayan saya ngomong, Wisaka diam-diam tengah malam keluar dari kamarnya untuk melakukan sesuatu. Apa kira-kira kalau orang keluar malam-malam diam-diam untuk melakukan sesuatu? Sesuatu yang baik apa yang buruk biasanya? Malam-malam diam-diam. Biasanya buruk. Oh, waktu itu ada kuda yang sedang mau melahirkan, menjerit. Kasihan sehingga saya bantu kuda itu melahirkan bersama dengan pembantu-pembantu saya. Agar tidak membangunkan siapapun, saya keluar, diam-diam. Agak ngajak saksi yo. Pembantu-pembantunya yang jadi saksi. Oh, pin 2-0 bener. Tati hampi beralih kesalahannya. Tapi enggak cuman ini. Saya juga enggak suka dengan Wisaka ini karena ketika mau masuk ke rumah ini dikasih wejangan aneh-aneh. 10 wejangan aneh. Wejangan aneh seperti apa? Yang pertama, nah ini yang tadi yang 10 tuh. Jangan bawa api dari dalam keluar rumah. Kan aneh. Kalau tetangga perlu api buat nyakan, tahu nyakan? Menanak nasi. Masa kita pelit sekali nggak mau minjemin api keluar? Aneh sekali. Yang lebih aneh lagi, jangan katanya bawa api luar ke dalam rumah. Lah kalau kompor kita nggak ada apinya bagaimana? Aneh sekali keluarga ini, makanya saya tidak setuju. Dikasih tahu itu bukan nasihat aneh. Jangan bawa api dari dalam keluar rumah, artinya apa? Kalau di dalam sedang ada masalah, dengai WhatsApp story. Ngerti maksudnya ya? Nah. Kalau ada masalah internal, jangan diumbar keluar rumah ke tetangga, ke yang lain. Karena apa? Kemungkinannya cuma 2. Ketika mendengar itu orang akan, yang pertama, kasihan. Kemungkinan yang kedua, kasihan. Ngerti enggak maksudnya? Jadi maksudnya jangan bawa api dari dalam keluar rumah. Aib keluarga, masalah keluarga diselesaikan di dalam. Jangan dibawa keluar. Jangan bawa api dari luar ke dalam, artinya apa? Kalau ada orang yang gosipin keluarga kita, tetangga-tetangga gosipin kita, yang sekiranya kalau didengar, membuat orang tua kita marah, membuat suami kita jengkel, jangan dibawa ke dalam. Cukup itu sebagai gosip murahan saja di luar sana. Agar apa? Yang di dalam tidak kebakar. Cukup tahu saja. Oh, beda dua nasihatnya. Oh. Nasihat yang ketiga, memberilah kepada mereka yang memberi. Maksudnya apa? Kalau ada orang minjem uang, cek track recordnya. Dia on time tidak ngembaliin. Tapi kalau ada track record negatif, gali lubang, tutup lubang, tidak juga bayar-bayar, mending jangan dipinjamkan. Nanti yang hilang bukan hanya uangnya, pertemanannya juga hilang. Itu nasihat yang ketiga. Nasihat yang keempat, memberilah kepada yang mau memberi. Maksudnya apa? Kalau dilihat track recordnya dia bagus, kalau zaman sekarang mungkin BI checking kali ya. Boleh kasih pinjem. Nasihat yang kelima, kasihlah orang yang memberi maupun tidak memberi. Maksudnya apa? Kalau yang minjam itu adalah kerabat kita, saudara kita, kasih semampunya,
Anggap memberi gratis. Dikembaliin syukur, nggak dikembaliin, nggak apa-apa. Tapi semampunya. Oh, ada iklan? Biasa acara bagus iklannya banyak. Nah, ada 5 ya. Yang keenam, duduklah yang benar. Maksudnya duduk yang benar, kalau ada mertua datang, suami datang, de nega orang ibane nge-scroll TikTok de berdiri menyambut. Jangan kita duduk aja kalau ada orang tua datang. Nah, berdirilah menyambut dia. Yang ketujuh, makanlah dengan baik. Maksudnya makan dengan baik. Kalau yang paling tua belum nyendok nasi, kita jangan nyendok nasi duluan. Tapi sendokin untuk mereka. Pastikan semuanya kebagian, baru kita makan terakhir, ngambil bagiannya. Biasanya paling terakhir kan paling banyak tuh. Nah, diumpetin dulu lauk yang enak. Dikasih yang enak tuh. Makanlah dengan baik. Yang kedelapan, tidurlah dengan baik. Maksudnya apa? Sebelum tidur, pastikan jendela dan pintu dikunci. Jadi kalau bapak-bapaknya belum datang, kalau mau tidur syaratnya jendela dan pintu dikunci. Meskipun belum datang, yang penting jendela dan pintu dikunci. Nanti kalau bapaknya datang, biarin gedor-gedor. Nah. Yang kesembilan, jagalah api dengan baik. Maksudnya jagalah api dengan baik. Anggap mertua dan suami itu seperti api. Kalau salah melayani, besar enggak dampaknya? Besar. Termasuk lihat mertuanya ada kolesterol apa sih? Betawang kolesterol raon gen bang anake. Ada asam urat enggak? Udah tahu asam urat, hati yang dikasih, makin parah. Jadi perhatikan dengan hati-hati. Bagaimana mertua itu. Dan yang terakhir, yang ke-10, pujalah para dewa. Maksudnya apa? Yang ada di rumah, ya selain yang tidak kasat mata, orang tua itu anggaplah seperti dewa. Maksudnya apa? Ngomongnya itu harus halus, perlakukan dengan baik, dengan senyum. Kalau punya 10 hal ini, yang muda-muda nikah keluar, disayang apa dibenci sama mertuanya? Kan ceramah saya judulnya itu ya, jadi sabisata aja dah ya. Setelah mendengar ini panjang loh nih ceritanya nih, bisa sampai besok nih. Setelah mendengar ini, Megara merasa bersalah. Aduh, aku salah. Tapi karena Wisaka sudah tidak salah, dia baru mau keluar dari rumah. Karena apa? Dia tidak mau mempermalukan ayah ibunya yang di rumah. Keluar karena ada masalah. Karena sudah clear, dia tetap nuntut mau keluar rumah. Nah, Megara ini orangnya sangat memperhatikan reputasi. Kalau selebritis cerai rame enggak? Apalagi tahu menantunya baik sekali. Jadi dia mati-matian gimana caranya biar Wisaka enggak keluar. Setelah dimohon-mohon oleh Megara, Wisaka ngomong, gimana Pak aku bisa hidup dengan nyaman? Kewihara ndak boleh, dana makan ndak boleh, ngundang sang Buddha pun ndak boleh. Berarti kalau dibolehin semua itu, kamu tetap tinggal di rumah. Tetap saya ndak apa-apa. Ya udah ndak apa-apa, kalau kamu mau kewihara boleh, ngasih dana makan boleh, ngundang sang Buddha pun boleh. Dia lupa, Niganta Nataputa nggak cocok dengan sang Buddha. Oh, masalah baru Ben nih Megara nih. Sehingga Wisaka besok akan ngundang sang Buddha.
Oh, mau datang ke rumahnya, besok pula jadwalnya nih Ganthanata Putra datang ke rumahnya dia, kengken cara nih. Nah, sehingga Migara minta izin ke Ganthanata Putra, ceritalah dia apa adanya. Ini kalau saya hendak ngundang Sang Buddha, menantu saya mau pergi dari rumah gimana? Ganthanata Putra kan tidak mungkin kasar kan? Kalau dilarang terang-terangan kan hilang nanti donaturnya kan? Nah, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu tidak ketemu langsung dengan Sang Buddha. Sembunyi aja di balik tirai. Nah, saya akan izinkan. Betul dong. Besoknya datang Sang Buddha dengan rombongan. Migara sembunyi di balik tirai. Sang Buddha kan bisa baca pikiran ya. Jadi meskipun di balik tirai, dia kan bisa baca pikirannya kan. Nah, sehingga Sang Buddha merumuskan ceramah yang sangat cocok dengan Migara, termasuk sangat cocok dengan pengikut-pengikutnya. Nah, kalau saya kan belum bisa baca pikiran ya, jadi ceramah aja pokoknya kalau kalau diresapi syukur enggak juga nggak apa-apa ya. Nah, Sang Buddha tahu. Oh, Migara ini sangat melekat pada reputasinya. Sangat melekat pada hartanya, sangat melekat pada tubuhnya. Ibu bapak gitu juga enggak? Kalau gitu juga cocok nih ceramah hari ini nih. Sehingga Sang Buddha ngasih ceramah bertingkat. Mulai dari dana, sila, saga tentang alam surga, baru dia nyentil 3 hal ini. Sang Buddha ngasih tahu, sebagus-bagusnya kita jaga reputasi, bisa bertahan lama apa tidak? Kalau kita meninggal tetap diingat tidak sama yang masih hidup? Kita diingat paling berapa tahun? 100 tahun masih diingat tidak? 200 tahun? Kita ingat tidak dengan kakek nenek kita namanya? Perilakunya sehari-hari ingat tidak kakek nenek kita? Kumpi-kumpinya ingat tidak? Udah dilupakan loh oleh keluarga sendiri, apalagi orang lain. Sehingga untuk apa mati-matian mengejar nama baik ini? Untuk apa mengejar reputasi ini? Toh juga akhirnya dilupakan. Kadang Migara untuk mengejar reputasi ini seringnya melakukan hal-hal buruk dengan menyuap, dengan ngomongin orang, sehingga reputasinya tetap bagus. Kalau melakukan hal buruk seperti itu, alam rendah apa alam tinggi kelahirannya? Sudah mah dilupakan, lahir di alam rendah pula. Masuk akal tidak menjaga reputasi dengan berbohong? Kesentil dah egonya dia tuh. Kedua, harta. Sebanyak-banyak hartanya yang dikumpulkan, bisa dinikmati berapa tahun? Setelah meninggal dibawa enggak? Yang nikmatin siapa? Generasi penerus. Tapi demi harta yang kita hanya bisa nikmati 80 kali musim hujan saja, umurnya kan 80 tahun ya. Itu kalau beruntung loh. Rata-rata sekarang 74. Sekarang umur kita berapa? Kurangi dah. Hanya demi menikmati sekian lama ini, kadang orang tuh sampai senggol kanan, senggol kiri. Ngambil yang bukan haknya kadang-kadang. Melakukan persekongkolan. Sehingga yang harusnya dapat bagian nggak dapat bagian. Kira-kira kalau nyari harta dengan cara itu, lahir di alam rendah apa alam tinggi? Kalaupun caranya nyari benar, bangun dari pagi, selesai kerja pagi lagi. Masuk akal enggak waktu kita diinvestasikan untuk hal itu aja? Mulai agak tidak terlalu melekat pada hartanya. Yang terakhir pada tubuhnya. Kalaupun punya harta banyak, kalau tubuh kita sakit, harus operasi. Ini saya ngarang ya, yang operasi ini ngarang ya, nggak ada di pustaka suci. Harus membayar
dengan seluruh harta yang dimiliki agar bisa sembuh. Tetap dilakuin enggak? Misal nih, kena cancer. Kita punya aset 10 M misalkan. Operasinya ngabisin uang 10 M, tapi bisa sembuh. Operasi enggak? Kalau Migara operasi, karena dia lebih penting tubuhnya daripada hartanya. Masalahnya, tubuh kita ini sifat alaminya tetap sehat, apa pasti mengalami penyakit? Pasti mengalami penyakit. Tetap hidup, apa pasti mengalami kematian? Pasti mengalami kematian. Tapi pengennya tetap sehat, tetap hidup. Tapi kenyataannya pasti sakit, pasti mati. Berarti PR-nya adalah hidup sesuai dengan kenyataan, apa hidup sesuai dengan keinginan? Benar. Hah? Jadi Migara ketika mendengar ini dimasukkan ke telinganya, dimasukkan ke dalam hatinya. Karena dia mati-matian cari harta, mati-matian cari nama, mati-matian jaga kesehatannya. Toh juga akan ditinggal. Berarti dia juga sadar, karena tubuhnya ini yang menghasilkan perasaan, perasaan itu kekal apa enggak? Enggak kekal. Perasaan ini yang terus dikejar oleh pikiran, kalau yang menyenangkan dicengkram oleh pikiran, kalau perasaannya tidak menyenangkan ditolak oleh pikiran, pikiran itu kekal enggak? Enggak kekal, termasuk persepsi, termasuk yang sadar ini. Sehingga Migara menyadari, sabe nak lang abini we saya. Apa tuh Mang? Tidak ada satu hal pun yang bisa dilekati. Meskipun mau dilekati, tidak bisa. Karena tahu ini, sakaya diti hancur. Jadi dia tidak melekat lagi pada 5 gugusan ini. Karena sakaya diti hancur, melihat secara langsung oleh dirinya sendiri, tidak ada lagi keraguan pada Dhamma, pada Buddha, pada Sangha. Wicikica juga hancur. Tidak lagi mengandalkan praktek-praktek luaran yang murahan, yang nggak mengarah pada penghancuran samsara. Sila bata paramasa juga hancur. Kalau 3 ini hancur disebut, berdua, sota panna. Bergetar batinnya Migara. Saking terharunya, menangis terseduh-seduh dia dari balik tirai. Wisaka dengar, kok ayah mertuaku nangis? Larilah dia ke tirai, dibuka tirai. Bukan lari, sorry. Jalanlah dia ke tirai. Ini dibayangkan soalnya begitu. Kalau di pustaka suci, Wisaka menghampiri ayahnya. Gitu kalimatnya. Kan masa Wisaka lari, hujan aja dia nggak lari. Jadi dia menghampirilah ke tirai, dibuka tirainya, ditanya, ayah kenapa? Apa ada yang salah ceramahnya Sang Buddha? Migara jawab, terima kasih Wisaka. Ternyata ini niatmu dari awal ngajak saya ke wihara. Untuk melihat realitas ini ternyata. Kamu berupaya sedemikian rupa untuk mengundang Sang Buddha. Karena aku sudah terlahir sebagai Arya, lahir kembali, berkat kamu, mulai sekarang kamulah ibuku. Makanya Wisaka disebut sebagai Migara Mata. Ibunya Migara. Aneh kan? Karena cukup aneh, sehingga begitu punya anak, Wisaka memberi nama anaknya Migara Pangcocok. Wisaka, ibunya Migara Cocok, anaknya namanya Migara, sama dengan ayah mertuanya. Karena sudah mencapai sotapanna juga. Kemudian seluruh keluarga yang mendengar juga mencapai sotapanna. Sejak saat itu, Migara dan keluarga
pindah KTP. Enggak ada zaman dulu. Mengatakan diri berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Meskipun tetap support Niganthanata Putra secara finansial. Jadi Pak, Bu, boleh enggak umat Buddha berdana pada pemuka agama lain? Boleh. Yang penting jangan ikut cara pandangnya. Baik tetap baik, tapi jangan ikut cara pandangnya. Dan sejak saat itu banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Wisaka. Terutama di dalam kitab Winaya. Gati Ibu Bapak. Sengidang menceritakan semuanya. Hanya beberapa saja saya pilih. Meskipun Wisaka kaya raya, tapi dia rendah hati. Rendah hatinya bagaimana? Kalau yang lain datang ke wihara, perhiasannya pekenyor-nyor, gelang pakai, kalung pakai, anting pakai, bahkan mahkota pun pakai, gelang kaki juga pakai, di pustaka suci begitu. Tapi Wisaka begitu baru masuk wihara, dia mikir, aku ndak pantas fashion show seperti ini. Nah, sehingga perhiasannya dia buka. Ini bukan saya nyindir ya. Boleh pakai perhiasan, boleh. Ini hanya Wisaka aja. Tidak wajib. Jadi Wisaka melepas mahkota yang dari berlian itu, termasuk perhiasan yang pekenyor-nyor itu, dijadiin satu tempat, dikasih pembantunya. Tolong bawakan dulu, setelah ceramah saya ambil. Pembantunya ngambil itu, ikut dengar ceramah. Wisaka dengar ceramahnya Sang Buddha, pembantunya dengar ceramahnya Bante Ananda. Bante Ananda kan ganteng ya. Pembantunya kesemsem enggak? Udah mah ganteng, ceramahnya bagus. Oh, ada lalat pun enggak digubris gini dia. Kalau ibu bapak mungkin dengar ceramah kadang lihat HP ya, ini enggak, lalat pun lewat gini dia. Sehingga setelah selesai ceramah, bahagia sekali, pengen langsung cerita ke Wisaka, pergilah dia. Sapine perhiasannya, lupa perhiasannya. Sehingga begitu ketemu dengan Wisaka, Wisaka nanya, mana tadi yang saya titipkan? Astaga. Baliklah dia ke wihara, cari di bawah tempat duduk, kok enggak ada, ini aduh, mulailah heboh. Perhiasan triliunan hilang di wihara, keken sing heboh. Coba sekarang ada berita, jam tangan yang sekian miliar gitu ketinggalan di wihara, heboh enggak? Heboh lah. Tapi beruntung Bante Ananda lihat waktu itu, oh ini pasti punya Wisaka ini. Sangat mahal, sangat besar, ini pasti punya Wisaka. Sehingga dia nanya ke Sang Buddha, diapain perhiasannya ini? Suruh simpankan dulu, kalau yang punya datang baru kasih. Sudah heboh, lalu Bante Ananda tanya, ada apa ini kok heboh sekali? Ada perhiasan hilang Bante. Oh, itu sudah disimpan di sebelah tangga. Ditaruhnya di sebelah tangga. Diambillah sama pembantunya. Hore, nggak jadi dipecat aku. Nah, ketika perhiasannya itu udah dibawa, ditanya, ketemu di mana? Oh, tadi Bante Ananda yang simpankan. Waduh, berarti kan udah disentuh nih. Aku nggak nyaman kalau barang yang sudah disentuh oleh sangga, nggak nyaman aku. Kasih ke Bantenya aja. Bantenya dikasih kalung, mau nggak? Tak mau, sehingga suruh balik lagi. Wisaka mikir, ya sudahlah, aku juga nggak nyaman make, lebih baik sangga juga nggak boleh nerima perhiasan kan, sehingga lebih baik aku jual aja dah, nanti uangnya untuk wihara. Nah, dijual lah perhiasan. Masalahnya harganya mahal banget. Itu udah harga pokok tuh dikasih tuh. HPP sudah tuh. Nggak ada yang sanggup beli. Kalaupun ada yang sanggup beli, nanti yang dibeli akan dicibir. Gaya-gayaan pakai perhiasannya Wisaka, emang hartamu berapa sih?
Sehingga nggak ada yang beli. Akhirnya apa? Wisaka yang beli sendiri. Sehingga uangnya itu untuk bangun wihara namanya Pubarama. Di wihara itu ada 1000 kuti. Pembangunannya berapa lama? 9 bulan. Yang depan berapa lama? Kok bisa lancar? Karena yang jadi pengawasnya siapa tahu enggak? Bante Moggallana. Jadi kalau ada kereta yang mau rusak dengan kesaktiannya enggak jadi rusak. Ada yang mau mencuri, enggak jadi mencuri. Oh, berarti nanti para bante suruh jadi pengawas saja. Enggak. Nah, karena berdana demikian, sedemikian besar, 1000 kamar kuti, 2 lantai, nah di pustaka suci begitu 2 lantai, sehingga Wisaka ditunjuk oleh Sang Buddha sebagai dermawan utama wanita di dalam Buddha Sasana. Kalau dermawan utama pria siapa? Anathapindika. Kalau wanita? Wisaka. Oh, Beki Kensur nih kisah nenek. Oh, sabar, dikit lagi. Banyak sekali sebetulnya ibu bapak tentang jubah dia tuh pertama kali. Banyak sekali di Vinaya. Satu yang sangat penting. Ketika Wisaka sudah usia 120 tahun, dia masih seperti masih lajang. Dan dia terutama setiap uposatha, pasti ke wihara. Cuman waktu itu orang datang ke wihara aja, enggak jelas juga ngapain. Sehingga dia tanya, nah ini yang belum saya ceritakan di tempat lain. Eksklusif di sini. Jadi dia nanya kepada orang yang tua-tua, kamu ngapain ke wihara pas uposatha? Yang paling tua nanya, iya biar bisa masuk surga. Ditanya kepada yang masih muda, yang masih lajang, yang masih parubaya, ya umur 50 tahun begitu. Kamu ngapain ke wihara pas uposatha? Iya biar saya kabur dari suami saya. Ini benar di pustaka suci ada tulisannya begitu. Sehingga saya bebas dari suami saya, setidaknya 1 hari. Nah. Tapi yang baru menikah ditanya, kok kamu menjalankan uposatha di wihara? Iya biar saya cepat punya anak. Lalu yang muda-muda ditanya, kok kamu uposatha di wihara? Iya, mana tahu ketemu jodoh. Patria, ayo. Ini benar ada di pustaka suci. Kan beda-beda nih. Sehingga Wisaka tanyalah, uposatha yang benar itu seperti apa sih Bante? Sang Buddha menjawab. Ini terakhir ya. Di dalam Uposatha Sutta, Sang Buddha memberitahu, memang orang tuh uposatha tuh ragam tujuannya. Tapi sebetulnya kalau dikelompokkan ada 3 jenis uposatha. Hanya 1 yang dianjurkan. Jenis pertama yang tidak dianjurkan adalah uposatha seperti penggembala sapi. Kengket maksud nih. Kalau menggembala sapi zaman dulu, itu enggak pakai kandang. Tapi dibiarkan lepas. Jadi pagi ini dia makan di tempat ini, makan rumput tertentu. Kemudian dia pindah minum air sungai ini. Besoknya dia makan ini, minum jenis ini. Tapi kalau orang lagi uposatha, karena aku uposatha, nggak boleh makan lewat tengah hari, besok aku mau balas dendam. Besok pagi-pagi sekali aku mau makan di tempat situ. Setelah makan di sana, aku mau lanjut minum di sini. Jadi selama uposatha pikirannya makanan, ada sing. Jadi kalau kita uposatha, meskipun yang dilatih 8 sila, tapi pikirannya makanan terus, balas dendam terus, kata Sang Buddha, tidak terlalu banyak manfaatnya. Tidak dianjurkan. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, uposatha paraniganta. Maksudnya gimana? Kalau niganta itu, secara omongan dia ngomong, aku tidak memiliki apapun. Sehingga baju pun aku lepas. Nah, aku tidak melekat pada apapun, sehingga baju pun aku tidak pakai.
Tapi umat-umat ikut uposatha, dia ngambil 8 sila, pulang-pulang, ya ketemu istri, ngomel lagi. Ketemu mertua, ngomel lagi. Ngomongnya aja uposatha, tapi perilakunya tidak sesuai dengan dhamma. Oh, palsu ngenah negen yang nyemak 8 sila, tapi perilakunya hot-autan. Nah, itu uposathanya para niganta. Tidak dianjurkan, tidak bermanfaat. Yang bermanfaat yang seperti apa? Yang terakhir. Bulan terakhir ya. Lalu bagaimana para mulia harus menjalankan uposatha? Setelah mengambil 8 sila, tahu ya 8 sila ya? Tidak usah dijelaskan ya. Oh, tidak membunuh, tidak mencuri, selibat, pisah ranjang. Kemudian tidak berucap yang salah, tidak minum minuman keras, tidak makan lewat tengah hari, tidak mencari hiburan, bernyanyi, tidak pakai kosmetik, dan tidur di tempat yang sederhana. Setelah ngambil 8 ini belum cukup ternyata. Oh, setelah ngambil 8 sila, kemudian dia mengisi pikirannya dengan hal-hal baik. Yang pertama, boleh merenungkan Sang Buddha. Buddhanusati bahasa keren nih. Seperti yang tadi sudah dibacakan. Atau merenungkan Dhamma. Dhammanusati. Oh, berarti karena meditasi nih. Atau merenungkan Sangha. Sanghanusati. Atau merenungkan sila. Silanusati. Kayak caranya meditasi dengan silanusati. Jadi ketika duduk ibu bapak, dengan tenang, dengan rileks, pikirkan bahwa hari ini silaku murni. Tidak belang-belang, tidak ada yang terlanggar. Kira-kira kalau merenungkan itu, batinnya tenang apa gelisah? Nah, itu dah meditasi. Atau setelah silanusati, merenungkan dewatanusati. Pernah meditasi objeknya para dewa? Diajarin kalau ibu bapak kan dari kecil udah dikasih tahu ya ini dewa ini kan itu direnungkan, kemudian di dalam hati berpikir seperti ini yang paling penting. Para dewa itu lahir sebagai dewa karena punya keyakinan pada hukum karma yang pertama. Yang kedua, karena dia dermawan. Yang ketiga, karena dia menjaga moralitas. Yang keempat, karena dia punya sedikit kebijaksanaan, seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, ketika saya meninggal sekarang pun, akan lahir sebagai dewa. Ketika tahu batinnya tenang seperti itu, meninggal sekarang pun tidak apa-apa karena lahir sebagai dewa, ada kegelisahan tidak di dalam? Nah, itu dewatanusati. Kalau ini dipraktekkan, kata Sang Buddha, ada jaminan untuk mencapai Catu Maharajika sangat gampang. Dan kebahagiaan di Catu Maharajika tidak ada 1/16-nya dengan kebahagiaan raja dunia. Oh, udah bejak presiden menguasai dunia kebahagiaannya. Kenapa? Karena 1 hari 1 malam di alam Dewa Catu Maharajika sama dengan 50 tahun di sini. Dan umur mereka di sana adalah 500 tahun umurnya para dewa. Oh, kayaknya cara ngitung tuh. Atau kalau lebih giat lagi, bisa lahir di alam apa? Kan Catu Maharajika. Lebih tinggi lagi apa? Depannya T. Depannya tawa, belakangnya tingsar. Umur di sana adalah 1 hari 1 malamnya 100 tahunnya umur manusia.
Dan umur para dewa di sana 1000 tahun umur para dewa. Ngerti enggak hitung-hitungannya? Pokoknya juta tahun tuh. Nah, satu Maharajika Tawatingsa. Naik lagi kalau mau, lebih giat lagi latihan Uposatha, lahir di alam Yama namanya. Nah, kalau alam Yama saya punya contekan nih umurnya nih. Bengebleng nih, bekikan sur soalnya. Dicontekan saya, alam Yama itu satu hari satu malamnya itu 200 tahun kalendernya kita. Dan umur di sana adalah 2000 tahunnya para dewa. Jadi caranya ngitung 200 tahunnya kita dikali 30, dikali 12, dikali 2000. Nah itu dah. Oh ada yang ngitung depan. Error tuh error, nanti error. Nanti tak kasih deh hitung-hitungannya. Pokoknya juta tahun semua nih. Atau kalau makin giat lagi nih, latihan nih. Naik lagi, masuk surga Tusita. Nah, menghitung-hitung ini enak demen komang nih. Satu hari di sana sama dengan 400 tahun di sini. Oh. Dan umur mereka 4000 tahun umur para dewa. Nah, sing puas itu, wen latihan lebih giat, masuk ke surga yang kelima sekarang. Oh. Nimanarati. Kebahagiaannya tahu enggak di Catu Maharajika seperti apa? Kalau di Catu Maharajika itu tergantung senangnya kita di sini. Kalau senangnya dengan musik, kita akan lahir di alam Gandhaba namanya. Main musik kan gak nih? Nah. Tapi kalau kita senang yang cantik-cantik, pesolek, dia lahir di alam naga. Kenapa? Bisa berubah wujud. Tapi kalau, nanti saya jualan surga dibilang. Nanti cari sendirilah Uposatha Sutta ada tuh. Ada waktu soalnya. Pokoknya gitu, kebahagiaannya beda-beda. Kalau di Nimanarati, surga kelima, kebahagiaannya adalah mikir apa aja pasti ada. Mikir uang segepok. Ngapain pakai uang lagi? Barangnya aja langsung pikirin. Nggak usah belanja lagi kan? Kengken nih, bekiap nih. Jadi di Nimanarati, ibu bapak, usianya 1 hari 1 malam di situ sama dengan 800 tahun di sini. Umur mereka 8000 tahun para dewa. Dan surga yang paling tinggi, para Nimita Wasawati, 1 hari 1 malam di sana, kalau di sini 1600 tahun. Umur mereka 16.000 tahun para dewa. Kalau di para Nimita Wasawati, itu lebih keren lagi. Nggak usah mikir, mau apa langsung ada. Masalahnya, di sana juga rumahnya Mara. Karena Mara punya kekuasaan, nggak pengen yang lain lebih tinggi dari dia. Begitu ada yang mau mencapai kesucian, diganggu sama dia. Setelah disampaikan ini, Wisaka langsung bersyukur. Wah luar biasa ya. Sehingga tiap Uposatha dia mempraktekkan ini. Dan ketika dia sudah tua usianya, dia kalau di pustaka suci dikatakan punya anak 10 laki, 10 perempuan. Berapa berarti? 20. Cucunya masing-masing dari anak-anaknya 10 laki, 10 perempuan. Berapa total? Hah? Cucunya berapa berarti? Hah? Hah? Punya anak 20. Masing-masingnya anak itu punya 20. Apa berarti? Nah, tadi saya cross check lagi di kata-kata anak-anaknya dari anaknya cucunya ini punya anak lagi 20. Udah ngelah cicit. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena ada satu cucu kesayangannya, meskipun dia kaya raya, pasti tidak kekurangan apa-apa,
Ternyata jatuh sakit. Semua dokter sudah dicoba. Cucunya namanya Data ini sakit, meninggal. Kalau kita kehilangan anak sedih enggak? Kalau kehilangan cucu? Jadi meskipun Sotapana kalau kehilangan sedih juga. Sehingga dia konsultasilah pada Sang Buddha. Bante, hatiku hancur Bante. Data cucu kesayanganku meninggal Bante. Gimana Bante? Sang Buddha tanya. Kan dia udah tahu punya banyak cucu ya. Memang kamu pengen punya berapa cucu? Aduh Bante, kalau bisa sebanyak-banyaknya Bante. Kalau bisa seluruh Sawati ini jadi cucu saya saja Bante. Sang Buddha lalu tanya balik. Oh, di Sawati tiap hari ada yang meninggal enggak? Ada Bante, kadang 10, kadang 20, kadang 1, pokoknya ada saja yang meninggal. Kalau begitu, kan tiap hari cucumu meninggal 1. Berarti tiap hari kamu sedih. Makanya disampaikan, 20 cucu yang disayangi, 20 kesedihan. 10 yang disayangi, 10 kesedihan. 1 yang disayangi, 1 kesedihan. Saya tambahin nih, karena cuma sampai 1 aja nih di Pustaka Suci. 0 yang disayangi. Jadi ketika akan meninggal, Wisaka ini tahu. Sehingga panggillah semua cucu-cucunya. Beliau menyampaikan pesan bahwa apa yang sudah beliau lalui ini bisa diikuti. Sehingga beliau meninggal dengan tenang, lahir di surga nomor 5. Namanya surga Nimanarati. Apa yang dipikirkan muncul menjadi kenyataan. Kapan nyusul? Nah, demikianlah Ibu Bapak kisah Wisaka yang dari awal dia nikah beda agama dengan mertuanya. Sempat bentrok dengan mertuanya, tapi dengan kesabaran, dengan 10 nasihat dari bapaknya, dia bisa menyesuaikan diri. Mudah-mudahan ini terutama yang muda-muda ya, JP ngamit-amit, pindah ke beda keyakinan, ya sudah apa mau dikata, tapi jaga 10 hal itu. Masih ingat nggak? Saya nggak mau nginget ini, udah waktu soalnya. Lihat rekamannya aja ya. Dan jaga sila dengan baik. Kalau uposatha, jalankan uposatha. Jadi meskipun sudah di tempat yang baru, beda keyakinan, tetap saja di dalam hati, praktek sesuai dengan Dhamma. Anumodana atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua semakin maju di dalam Dhamma. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.